dalam memperlakukan kripto itu seharusnya seperti memperlakukan emas. Bagaimana kita memperlakukan emas? Ketika emas mengalami penurunan harga, tidak ada yang rush menjual emasnya, nggak ada. Ya, justru orang senang karena membeli yang baru. Nanti naik baru dijual. Seperti itulah seharusnya kripto. Kalau melihat penurunan yang tajam, kemudian takut yang dimiliki semuanya dijual, buru-buru menghabisi stoknya, nanti akan kaget dan menyesal justru ketika harganya naik karena sudah tidak memiliki apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, siang ini saya ingin membahas tentang kripto ya. Ya, khususnya karena tadi hari ini saya melihat satu kejadian yang menurut saya cukup perlu disayangkan. Di dalam grup TikTok ada satu orang yang memang dulu sepertinya sudah begitu yakin untuk berinvestasi di sana, di TikTok ya, membeli banyak TikTok. Kemudian harganya turun. Dulu harganya 15 atau 14, sekian gitu ya, sekitar itu ya, rupiah. Hari ini harganya berkisar antara 0,3, 0,33, 0,32, 0,4, kadang-kadang 0,5, kadang-kadang 0,27 ya. Antara harga itu sedang struggle untuk naik, sedang survive. Ya, survive saya kira masa survival sudah lewat ya. Masa survival TikTok sejak harganya itu hancur, itu sepertinya sudah mulai melewati masa itu dan sekarang sudah agak naik. Dan seperti kita dengar sendiri di dalam satu Zoom yang terakhir dilaksanakan, Dong Yang menyatakan bahwa TikTok berkomitmen untuk menaikkan harga secara berkala dimulai tanggal 30 Mei yaitu kemarin, 20 Mei yaitu kemarin. Hari ini tanggal 21 Mei ya. Jadi itu kita lihat dan hari ini juga mengalami kenaikan. Tadi sempat disampaikan juga sama teman-teman adanya kenaikan meskipun baru sedikit. Tapi komitmen manajemen TikTok yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik tulisan maupun lisan, mereka menginginkan harga TikTok itu nantinya akan mencapai 0,006. Itu ya sekitar kalau kita lihat ya 70 sekian rupiah. Kalau dihitung 15.000 $1, maka target harga TikTok pada sekitar 75 rupiah. Oke, kalau itu tercapai, itu saja ya, sampai segitu aja. Harga awal yang cuma 15 itu jauh dilampaui. Cuma ya itu tentu perlu waktu dan perlu struggle yang semakin keras ya, baik dari manajemen maupun dari komunitas. Oke, teman-teman, saya ingin menyampaikan satu logika saja bahwa kita yang mengalami TikTok di harga 15 rupiah ketika awal dulu mulai, kemudian jatuh menjadi 0,271 ya, waktu itu pertama kali berubah harga, bukan turun tapi berubah ya. Kemudian naik lagi menjadi sekarang di sekitar 0,3, 0,4, kadang-kadang 0,5. Itu kalau kita melihat atau memikirkan tentang logika bisnis kripto, maka orang yang memiliki pikiran positif dia akan cenderung mengambil kesempatan, mengambil hal ini sebagai kesempatan. Terlepas ini soal percaya apa tidak ya, percaya terhadap manajemen yang melakukan ini beneran apa bohongan. Nah, ini kan orang di sekitar itu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Tapi ketika
punya pikiran positif, punya keyakinan bahwa manajemen melakukan ini secara serius, ingin memperbaiki harga Ditok ini dengan sebaik-baiknya supaya di hari depan mencapai target yang diinginkan, maka tentu orang yang percaya itu akan membeli karena mumpung harganya sangat rendah. Membeli Ditok kemudian menyimpannya di dalam konteks sambil mining ya. Sebagai satu ilustrasi saja bahwa ketika sekarang anggap 0,35 ya, itu kalau mengambil satu paket mesin penambang yang harga 10 juta, berarti itu cuma 3.500.000 harganya, 3.500.000. Bayangkan ketika ini berhasil, kalau tidak berhasil kita nggak bisa omongkan ya. Tapi kalau berhasil kita akan membuat analoginya begitu. Kalau tidak berhasil maka saya akan bahas dulu ketika tidak berhasil. Ketika tidak berhasil maka yang dulu sudah dibelikan dengan harga 15 rupiah per Ditok ya hilang seperti tidak ada apa-apa, hilang gitu aja kan. Sama juga yang sekarang meskipun murah, kalau nggak berhasil ya hilang juga gitu ya. Tapi bayangkan, apabila berhasil, sama-sama kalau nggak berhasil hilang lah ya. Kalau sama-sama kalau nggak berhasil hilang. Tapi kalau berhasil, maka berbeda situasinya. Kalau berhasil maka yang dibelikan 3,5 juta sekarang, ketika harga Ditok itu mencapai angka 15 lagi seperti semula ya, 15 rupiah, maka yang 10 juta itu yang dibeli untuk aktivasi mining senilai 10 juta Ditok itu yang sekarang 3.500.000 akan menjadi 150 juta ya kan, menjadi 150 juta karena 15 rupiah dikalikan 10 juta. Padahal dalam aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Ditok, setiap mesin penambangan yang dibeli itu menghasilkan modal plus profit ya. Bentar, ada suara motor. Modal plus profit itu mencapai 300%. Jadi modalnya 100%, profitnya 200%. Artinya kalau harganya naik mencapai harga awal 15 rupiah, modalnya saja sudah naik menjadi 150 juta plus profitnya 200%, berarti ya 15 kali 3 450 juta. Itu bombastis ya kan, bombastis ya, tapi memang seperti itu. Kalau kita mengacu pada apa yang terjadi pada Bitcoin saja, setelah halving, sudah 3 kali halving, selalu harganya naik luar biasa mencapai ribuan persen ya kan. Dan harga tertinggi yang dicapai terakhir kemudian turun ke harga terendah berikutnya, biasanya lebih tinggi, harga terendah itu lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Nah, jadi itu terjadi gitu, itu terjadi di dalam dunia kripto. Dan apakah Ditok bisa begitu ya, wallahu alam ya. Tapi semua juga tergantung pada, pertama tentu manajemen yang mengatur ini, dan pada paling utama adalah komunitas yang dibangunnya. Kalau manajemen serius, komunitasnya tidak serius, ya sama aja. Komunitasnya sangat serius, manajemennya rakpul, ya hancur juga. Jadi dua-duanya mesti bersinergi. Dan ini yang nampaknya sedang dibangun oleh Dong Yang sebagai direktur pemasaran wilayah Indonesia ya. Oke, saya kira sharing-sharing tentang Ditok ya itu aja. Tapi ini saya menyampaikan seperti ini bukan berarti saya menyarankan teman-teman untuk mengambil pikiran saya dan melakukannya, karena sekali lagi saya bukan seorang analis ya, saya juga bukan
seorang penasehat keuangan, dan saya menyampaikan ini sekedar berbagi thoughts atau pikiran bahwa ya di dalam dunia kripto seperti itu kondisinya. Ini harus dilepaskan dari konteks percaya atau tidak, karena selalu ada orang yang percaya terhadap satu proyek dan di saat yang sama pasti banyak yang tidak percaya. Selamat siang, tetap semangat.